kembali lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Sahabat Seruput, kali ini adalah episode yang menarik. Kenapa? Hari ini kita mau bahas yang namanya bisnis kreatif. Hari ini kita mau bahas bisnis yang terkait dengan event organizer. Mau tahu siapa bintang tamunya kan? Penasaran kan? Oke, sebelum itu saya ingatkan kembali. Lihat yang ada di bawah sini. Jangan lupa, kembali lagi saya ingetin, subscribe YouTube channel Rio Christian. Ditunggu like dan ditunggu komennya untuk setiap episode yang tayang. Kemudian, kalau ada episode dari setiap episode Ngopi Seru sesuatu yang menarik, sahabat seruput boleh share ke banyak orang, sehingga banyak orang, khususnya generasi milenial, mendapatkan insight dari setiap episode Ngopi Seru. Nggak perlu panjang lebar, tamu kita hari ini adalah seorang generasi muda, seorang yang mewakili juga generasi milenial. Dia luar biasa usahanya di bidang event organizer. Nggak perlu panjang lebar, selamat datang Bro Tommy Sujana di acara Ngopi Seru. Iya, tosnya gitu dulu bro. Gitu ya? Bro, Okay. di acara Ngopi Seru, sebelumnya sahabat seruput, Tommy Sujana adalah founder dan CEO dari Venom Management Event. Mau tahu kan perusahaan ini bergerak di bidang event organizer, kerjaannya kayak gimana? Sebelumnya lihat dulu, kita mau tos ngopi. Tos ngopi dong bro Tommy. Oke, ini kopi spesialnya Magendra nih. Nah, Oke. saya dijamu sahabat seruput sama Magendra. Enak kopinya. Gue ceritain aja, lu nggak tahu rasanya kan. Jadi, gini sahabat seruput. Episode kali ini kenapa saya bilang spesial? Karena Ngopi Seru bersama tim itu syuting di sebuah tempat yang keren banget. Magendra Virtual Studio. Tempatnya ada di Tengku Umar Barat. Jadi kalau lu pada mau bikin sebuah acara, ya kan, nggak usah ragu, datang ke Magendra. Di bawahnya juga, ini di lantai 2 ya Bro Tommy ya? Yes. Di lantai 1-nya tuh ada coffee shop-nya. Yang tadi gue bilang kopinya enak banget. Bro Tommy, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman sahabat seruput? Yes, ya ini acaranya akan menarik banget sih ya. Jadi sebenarnya ini sih momen revenge-nya Bro Rio. Jadi sebelumnya tuh saya interview Bro Rio di sini. Nah sekarang revenge. Jadi saya ditanya-tanya pasti pertanyaannya bertubi-tubi pasti. So stay tune dulu ya. Nonton terus yang ini ya. Karena pasti kita akan berbagi pengalaman kita sama-sama di sini. Oke, Bro Tommy. Gue baru tahu lu kurang lebih hampir sebulan terakhir. Jadi gara-gara waktu itu lo WA saya, terus akhirnya saya cari tahu ini Venom Management Event ini apa, makhluk bidang apa, jujur gue nggak tahu. Ternyata setelah gue mulai research bersama tim, lo keren banget, gede banget, bisnis lo gede banget. Nah cerita dong, share gimana sih berapa tahun lalu membangun Venom Management Event? Oke. So ini agak panjang tapi saya share sedikit ya. Jadi saya berasal dari keluarga yang biasa aja. Kalau boleh tahu, pertama itu Venom Management Group namanya. Ya, jadi Venom Management Group itu tahun 2006. Kalau boleh tahu nih Bro Rio, pertama dengar event itu pasti kaitannya sama event organizer ya? Iya, makanya tadi gue bilang opening gue bilang event organizer. Yes. Nah, kalau di posisi kami itu kita panggilnya sebutnya event management. Event management. Yes, event management, jadi event company. Jadi sebenarnya Venom Management Group itu awalnya berdiri tahun 2006. Jadi waktu itu kenapa saya bikin event? Karena hobi saya salah satunya buat acara, jadi perhelatan acara. Nah, awalnya nama Venom itu terbentuk dari beberapa pilihan nama. Jadi waktu sebelum bangun Venom itu ada 30 nama yang saya data, tapi di last minute nama Venom itu nggak ada di 30 nama tadi. Nggak ada. Last minute berarti baru tiba-tiba keluar idenya. Oke. Yes, tiba-tiba muncul Phenomenon. Jadi Phenomenon itu bahasa Inggris dari fenomena, yang artinya luar biasa. Karena kepanjangan kita potong, jadi namanya Venom. Akhirnya keluar Venom Management waktu itu. Waktu itu umur saya baru 23 tahun. Dan kalau boleh saya flashback sedikit juga ya ke belakang. Jadi saya lulus kuliah itu tahun 2004. 2004 lulus kuliah. Ya, Terus? 2004. Nah, terus bekerja di sebuah perusahaan teater. Jadi yang punya ini orang Jerman. Kemudian dia kena badai bom Bali 2. Jadi itu berturut-turut ya, bom Bali pertama itu tahun 2002. Masih bom bertahan Bali 2, ya? Ya, bom Bali 2 2005. Itu kena badai, company-nya agak mengalami kemunduran, krisis banget. Jadi tahun 2006 itu saya sampaikan ke ownernya, itu orang Jerman. Dan sekarang udah seperti
teman baik banget, teman baik banget. Hubungan saya sama dia udah belasan tahun. Oke. Jadi saya sampaikan ke dia, saya mau buat perusahaan event. Karena waktu itu saya nggak punya dana, nggak punya modal. Saya tanya, mau nggak modalin? Mau nggak? Enggak. Enggak. Jawabannya, ya umur 23 tahun minta modal. iya, orang nggak Oke, percaya ya. oke. Jadi jawabannya dia itu begini, event is too stressful for me. Oke. Jadi saya masih ingat banget. Karena memang betul, bisnis event itu bisnis yang salah satunya paling stres. Paling tinggi tingkat stresnya. Yes. Oke. Jadi paling tinggi tingkat stresnya. Ya, jadi waktu itu beliau nggak kasih modal kan, tapi saya nggak nyerah. Makanya tahun 2006 Mei itu saya bangun Venom Management. Start pertama Yes, Mei start 2006. Jadi Oke. namanya itu Venom Management. Jadi waktu pertama bangun Venom Management itu websitenya pun karena nggak punya modal sama sekali, itu websitenya juga website free. Website Oke. free. Oke. Nah, desain logo Venom Management itu juga desain free. Saya minta sama teman saya, jadi teman saya buatin kayak gitu logo Venom Management. Terus karena kita lihat kan itu event itu belum ada orang kenal kan istilah event, jadi nggak ada permintaan event. Awal berdiri tuh Nggak ada Oke. permintaan event. Dan keluarga juga nggak support sebenarnya, karena takut kan. Karena ekonomi di keluarga kami itu bukan ekonomi orang mampu, karena takut nanti makan apa segala macam gitu kan. Takut nggak ada pemasukan pendapatan, tapi saya tetap maju. Nah, di satu sisi itu pun saya mulai dengan bisnis trading. Jadi saya memulai dengan beberapa usaha sebenarnya. Jadi Oke. ada trading itu ekspor barang-barang ke luar negeri. Di luar Venom Di manajemen luar Venom. event yang berdiri. Yes. Artinya tetap nyari duitnya, ada side business. Ada side Oke. bisnisnya. Dan sebenarnya waktu itu yang jalan malah tradingnya, ekspor. Jadi kita ekspor handicraft, ekspor furniture. Nah, dari situlah mulai hobi saya koleksi barang-barang antik sebenarnya, karena saya suka antik. Nah, berapa tahun Tom? 2006 berdiri. Lu tadi cerita awal-awal dapat event kagak dapat Nggak ya karena dapet, usaha. nggak dapet. Akhirnya sudah menemukan bentuk atau marketnya mau untuk pakai jasa kalian itu di titik apa? Oke, jadi 2006 itu bulan pertama, Mei 2006, pendapatan kita pertama cuma Rp150.000. 150.000. Itu orang Ini event apa bikin 150.000? Ya, itu nggak event. Oke. Itu orang cuma order spanduk satu. Ya ampun. Jadi bener-bener satu welcome spanduk. Jadi orangnya kalau nonton nih pasti ketawa dia. Kalau dia yang nonton yang order ini. Ah. Jadi satu welcome spanduk saya antar ke hotel di Kuta dan dia bayar langsung cash 150.000. Itu pendapatan pertama dan itu saya happy banget. Terus bulan berikutnya nol, sama sekali nggak ada pendapatan. Jadi kalau nggak salah 2 bulan, 3 bulan setelah itu sama sekali nggak ada pendapatan. Oke. Kosong. Nah, saya berpikir kan, nggak ada pendapatan, nggak ada event, artinya kita harus survive kan. Iya. Jadi kita buat event sendiri. Di situ saya Venom mulai. Management event bikin event sendiri. Yes. Jadi Venom Management kita mulai event sendiri. Eventnya apa? Ada konser musik, ada performing arts, ada namanya Summer of Performing Arts Festival, kita bikin itu. Laku. Nggak laku. Oke. Kagak nyerah. Nggak Kagak nyerah. Oke. Nggak Terus? laku. Itu nggak laku. Jadi kalau misalnya bikin konser ya, bikin konser musik yang itu ada underground music kayak gitu kan, itu nggak dapet profit. Jadi satu konser yang segitu ribetnya, saya harus hire tenaga security banyak, segala macem. Itu paling saya bawa pulang duit itu net untungnya gitu ya, paling 500.000 loh. Ya ampun. Dan itu sebulan cuma 2 kali, sekali kayak gitu. Tapi artinya itu kan adalah bagian dari proses lu belajar, Proses, iya, sekolah. Terus akhirnya Itu udah 2006. beneran lu dapet, udah Iya. mulai itu Nah. setahun kemudian atau dalam another next month ya? Iya, enggak, masih lama. Jadi 2006 itu masih kayak gitu. Struggling ya? Struggling banget. Oke. 2007 baru ada permintaan corporate event. Pertama? Yes, dan perusahaan yang pertama minta corporate event ini bukan perusahaan dari Jakarta. Ini dari Sulawesi, Makassar. Dan kita happy banget waktu itu. Nilainya juga nggak seberapa, itu tahun 2007. Kita bikin di hotel di Kuta. Jadi ada dinner, ada meeting, kayak gitu. Nah, kita bikin event itu. Setelah itu, orang-orang hotel mulai kenal kita. Dan mulailah berdatangan event-event corporate yang lain, dinner-dinner yang lain. Akhirnya di tahun 2007, semester 2, itu sudah mulai masuk permintaan event. Oke. 2008 saya udah mulai kelabakan karena awalnya saya sendiri. Bahkan saya ingat tahun 2007 itu saya kirim spanduk lagi, ya.
Dan itu saya ikat kayak Ninja Hattori, lu tahu Ninja Hattori kan? Tahu, Nah itu di diikat belakang. pakai tali rapia, pakai motor nganter ke kantor travelnya, dan orang travel ini kalau dia nonton juga dia pasti ketawa nih. Dia bilang gini ke saya, lu nggak punya staff ya nganter spanduk sendiri? Nggak punya, jadi saya antar sendiri. Berarti waktu awal itu masih Itu, disup-supin ya, ya masih untuk sendiri. pegawai-pegawai. Nah, Tom, yang pelajaran menarik gini. 2006 berdiri, 2007 event resmi akhirnya dapat. Itu titik penting untuk setiap orang belajar nih, pengusaha. Lu bisa dapat gimana? Ada beberapa trik Oke. marketingnya ya. Tadi yang website gratis tadi. Website gratis. Ya, terus kita sering banget email blast. Oke. Jadi mungkin dari email blast itu dulu, nah itu juga pertamanya kita pakai email yang free. Waktu itu kalau boleh saya mention ya, orang dulu kan pakainya Yahoo ya. Iya. Nah saya udah berpikirnya beda. Saya pakai Gmail. Jadi kalau Gmail. kadang-kadang tahun 2006 loh, Gmail Hari itu itu orang nggak Gmail tahu. belum tahu, gua aja pakai Yahoo. Yes, kalau orang nanya emailnya apa, saya selalu bilang bla 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 Gmail gitu kan. Iya. Mereka apa Gmail gitu, nggak tahu dia. Nah itu saya selalu bikin hal yang sifatnya unik, jadi diferensiasi. Oke, jadi website yang saya masukin itu saya terus kelola, terus email blast. Nah supaya dapat ini satu yang tadi company pertama itu ya, mungkin itu setelah 5.000 kali blast. Oke. Ya, so poinnya itu nggak nyerah gitu loh. Oke. Ya, jadi waktu misalnya kirim 1.000 email blast nggak dapat, kita kirim lagi, mungkin nyangkutnya setelah 5.000 kali blasting emails itu dapat satu. Oh. Nah, Oke, Tom. Akhirnya kalian dari 2007 sampai hari ini berarti total udah berapa tahun tuh? 14 tahun ya. 14 tahun. Venom Management Event. Setahu gue sekarang ini ada anak perusahaannya. Lu pecah-pecah. ya. Ada berapa sih? Ada berapa bidang? Nah, jadi kalau in total sih ada 5 company sebenarnya. Oke, di bidang apa aja tuh? Apa semua terkait dengan event? Ya, sebagian besar event. Apa aja, Bro? Ada beberapa ya, jadi kayak Venom Event Indonesia, Oke. ini nah Venom Management Group itu dia grup manajemennya ada beberapa company-nya, ada Venom Event Indonesia, ini yang quite famous-nya. Oke. Jadi Venom Event, kantor kita ada representatif di Jakarta, ada representatif di Malaysia, ada di Lombok ya. Sebenarnya tahun ini kita rencana bikin di Labuan Bajo, cuma stop oleh Covid kan. Terus kita ada Rapca Event, nah Rapca Event ini yang di Lombok ya. Terus kita ada Bali Rental Center ya. Terus kita ada Canopus Wedding, itu ada wedding company-nya. Terus kita ada Magendra. Jadi Magendra ini yang restoran. Sama virtual studio. Yes, ya. Gila, artinya dari hulu sampai hilir, Venom Management Event pegang seluruh infrastruktur dan sumber untuk mensupport ya. Yes. Kok lu ya, bisa kalau kepikiran hari itu? Biasanya kan orang mencari Proses. gampang doang, karena kan biasanya yang gue tahu event management atau IO itu segala sesuatunya berkaitan dengan alat, kalau bisa ya udah semua di sub di orang. Iya, Kok lu iya. kepikiran hari itu? Ya, itu kan proses. Jadi kalau dulu memang, jadi perusahaan event, ya atau let's say event organizer gitu ya. Event organizer kan cenderungnya kayak agent. Dan dia kalau untuk alat-alat itu kan selalu sub ke vendornya gitu kan. Dulu juga begitu kita. Oh, lu dulu juga Yes, sama. yes. Oke. Nah, setelah kita punya market yang kuat dan kita sudah stabil, tahun 2008 udah mulai itu stabil. Jadi Januari 2008 itu sering event di salah satu venue di Uluwatu. Nah, itu sudah mulai stabil, udah mulai dikenal. Akhirnya mulailah bentuk Bali Rental Center ya, sister company yang lain itu untuk support Venom. Tapi di kemudian hari masing-masing company ini sudah berdiri sendiri. Jadi udah Berarti kalau ada perusahaan lain mau pakai jasanya mereka bisa. Dan ini kadang-kadang ya bukan kadang-kadang sering satu project event yang apa nih yang ambil project eventnya itu ya Sister company-nya. yes. Dan ya sama apa salesnya masing-masing salesnya itu nggak tahu kalau mereka ambil project yang sama. Oke, Tom. Pada saat kalian membangun sampai sebesar hari ini, event terbesar apa sih yang pernah dikerjain dan ribetnya gimana? Jadi perusahaan event itu kan sebenarnya ribet sekali, stressful banget, frustrated. Jadi benar-benar perlu fokus ya, benar-benar perlu konsentrasi tinggi gitu ya. Kalau dibilang event besar, event kita sudah hampir di semua kota di Indonesia. Udah pernah? Iya. Oke. Ya. Bahkan sampai di Danau Toba, ya sampai di Indonesia Timur ya, kayak di Bima, di Labuan Bajo itu sudah pernah dan udah sering lah. Jadi kalau bilang event besar itu kita juga pernah
menangani event. Yang lu tuh terkesan banget, kayaknya ribet banget, iya, tapi iya, ada. at the end-nya ternyata keren banget selesai gitu. Yes, ada di Jakarta. It was the largest business conference in ASEAN. Ya, Lu dapat tuh? Iya. Keren, Ya, oke. itu nilainya fantastis event itu, dan tim kita ada di Jakarta, tim inti kita di Jakarta selama sebulan untuk spesial untuk menangani event itu. Oke, Tom, biasanya gini, namanya manajemen event itu adalah how to manage people di dalamnya. Yap. Itu nggak gampang loh, apalagi semakin besar, kayak tadi lu bilang event di luar kota, bahkan mungkin pernah bikin di luar negeri juga. Yes. Oke, Yap. di luar negeri. Nah, gimana sih lu membangun manajemennya biar teman-teman sahabat seruput yang mungkin punya usaha seperti lu tapi masih kecil ya kan, mereka bisa belajar, jangan sampai malah dapat tanda kutip uang sekolah ya kan, gagal karena ya itu tadi nggak ngerti how to manage people yang benar di bidang ini gitu loh. Ya, di company kita salah satu tagline-nya itu mulai tahun 2017 ya, itu build event and build people. Build event and Build build event, people. build people. Nah, karena di perusahaan event sendiri, salah satu aset yang paling penting itu adalah people, jadi orang-orangnya. Nah, kenapa kita bilangnya event management? Kalau orang lain kan sering bilangnya EO, event organizer. Nah, kenapa kita bilang event management? Ini sering saya jelasin. Manajemen itu adalah ilmu dan seni, gitu ya. Ini Yes. berkaitan di event banget. Jadi ilmu dan seni yang di dalam itu ada planning, organizing, staffing, directing, controlling, you know. Ya. Dan itu dengan orang-orang yang kita memang bina untuk tujuan bareng, tujuan sama gitu ya. Nah, makanya kita sebutnya event management. Karena semua ada perencanaan, you know, organizingnya. Yes. Jadi bukan hanya sekedar organizer. Yes. Oke. Nah, di sisi developing people-nya pun kita menekankan banget di skill, knowledge, dan yang paling penting attitude-nya. Jadi kalau bro misalnya ketemu sama timnya Venom gitu ya, coba deh. Mereka punya attitude yang bagus. Jadi benar-benar sudah tahu cara greeting, cara menangani klien. Karena itu memang dididik di sini. Mereka kerja keras. Jadi mereka udah terbiasa itu kerjaannya setiap hari begitu. Jadi ada skill, knowledge, dan paling penting attitude. Gampang nggak? Susah. Ngurusin orang itu paling susah. Saya pernah dengar ada temen ini ya, dia bilang gue nggak mau bikin IO gitu, mending ngurus kambing katanya. Serius, susah ngurus orang itu susah. Jadi skill, knowledge, attitude. Tapi di bisnis kita ya, karena ini jasa kan dan sifatnya susah, kita bangun fondasi-fondasi yang kuat. Yang pertama, apapun sebenarnya ini basically sama setiap bisnis. Yang pertama itu ya, itu adalah business ethic. Oke, etika bisnis. Karena business ethic itu setelah kita punya etika bisnis ya, orang akan timbul rasa trust, kepercayaan. Itu poin pertama di bisnis. Kalau misalnya si klien udah punya rasa trust ke kita, jadi dia akan repeat. Dan itu yang sebenarnya yang bikin besar Venom. Keren. Gitu. Nah, bro, udah dengar tadi cara untuk manage orang, oke? Ini yang paling penting nih. Nah, pasti yang lu pada tunggu kan, sahabat seruput. Selama ini Venom rata-rata sebulan bisa berapa event? Terus range kalau siapa tahu sahabat seruput mau pakai jasanya Venom, itu range-nya berapa rupiah? Oke. Jadi kalau misalnya dilihat berapa banyak event gitu ya. Iya. Saya buka ini sebelum COVID-19. Yes, sebelum Oke, COVID-19. sebelum COVID-19 ya. Itu seminggu itu bisa 4 sampai 5 event. Seminggu 4 sampai 5 event, Yes, oke. di seluruh grup company kita. Yes. Jadi kita kan ada 4 perusahaan event tadi. Ya di seluruh grup company kita ada 4 sampai 5 event. Bahkan mungkin lebih ya. No. Saya Terus, dikasih kode tuh. harganya? Yes. Nah, range harga kita sebenarnya Kan tergantung size event, yes. tergantung Dan ya. kita Nah, nggak menentukan itu misalnya event kecil nggak diambil gitu nggak. Oke. Jadi semua skala event. range-nya? Tapi semua Range-nya? skala event. Tapi dulu sebelum COVID-19, Iya. jadi Venom itu benar-benar milih. Jadi Oh, perusahaan yang dihandle oleh Venom itu adalah perusahaan-perusahaan yang besar. ya corporate, Atau event-event national, besar, multinational. nasional, international Ya, event. Ya, dan kita punya sister company yang menangani perusahaan-perusahaan lokal. Oh, ada Kayak lagi. gitu. Ya, range-nya Dibagi dua ya? ya range Oke. lumayan ya. Hah? Kalau saya bilang ya besar. Besar. Ya. Jadi kalau perusahaan event Ratusan sampai M per event? Range-nya, ini range. itu yes about. Iya. Lu bawa kalkulator kan?
lu hitung sendiri. Sebulan 4 sampai 5 event, ya kan, range-nya ratusan sampai miliar, ya kan? Hitung sendiri dah. Kalau itu kan membuat Anda lebih semangat lagi mengejar impian Anda kalau Anda mau punya event management atau menjadi sebuah perusahaan IO yang besar. Tom, itu tadi kita udah ngomong bisnis, ya kan? Sekarang gua mau ngulik sedikit cara kamu membangun usahanya. Tadi kan udah perkenalan nih, event management grupnya seperti apa, Venom Management Group. Seorang Tommy Sujana, ya kan, biar teman-teman ngerti nih. Bagaimana sih, satu pertanyaannya, pada saat kita mau menggrab sebuah event besar, itu kan di tender bro, ya kan? Tadi gue udah dengar satu lu singgung etik bisnis, nggak mungkin lalu pakai nyuap segala macam untuk menang tender. Gimana lu bisa meyakinkan orang, ya kan? Bisa membangun portofolio orang sehingga membangun portofolio lu sehingga orang punya trust yang tinggi sama lu. Kadang-kala ini penting nih kan, sebenarnya kan bisnis lu sama gue sama kan, bisnis perbankan juga bisnisnya jual kepercayaan. Kepercayaan, betul. Gimana sih seorang Tommy Sujana? Iya, jadi kalau tadi saya sampaikan tadi, pertama bisnis etik, ya, yang kedua itu komitmen. Komitmen. Nah, komitmen ini yang penting. Jadi saat orang lain sudah melihat kita ada satu komitmen, jadi otomatis itu akan terbangun rasa trust. Jadi mereka akan punya rasa trust sehingga dia punya rasa nyaman untuk bekerja dengan kita. Otomatis itu akan menjadi repeating customer atau repeating klien kita. Kalau new, mau ngejar new nih. Nah, dari dua prinsip tadi, ya kita harus kembangin. Jadi kalau misalnya ada sahabat seruput ya, yang di sana ingin membangun bisnis sekarang, ya itu dikembangin ke 3 pilar utama. Oke. Ya, saya bilangnya itu QDC. Oke. Apa itu? 3 pilar utamanya. Ya, quality, kualitas. Oke, jadi quality ini kita harus jaga. Kualitasnya yang seperti apa yang ingin diterima oleh si klien atau si customer. Jadi quality, komitmen dong harus dengan quality bagus. Ya. Terus delivery. Oke. Nah, delivery ini artinya delivery yang diterima sama klien itu misalnya on time, sesuai dengan yang dijanjikan. Itu delivery. Oke. Yes. Dan yang terakhir itu cost. Biaya, oke. Yes. Jadi biaya itu kita benar-benar jaga supaya biayanya sesuai dengan budget si klien. Jadi kita jaga biayanya supaya nggak terlalu tinggi, ya. Jadi kita dapat quality-nya, delivery, cost. Dengan dibangun 3 pilar utama ini, otomatis orang akan ngelihat, oh ini intinya. Jadi ada selain additional value yang ada ya, uniqueness, ya, diferensiasi kayak gitu. Jadi orang otomatis akan mencari bisnis kita di situ. Oke, itu seorang Tommy Sujana. Tadi ngomong tentang value. Pasti ada nilai-nilai yang membedakan lu, Venom Management Group, dengan others company ya. Apa sih yang lu tanamkan di dalam orang-orang lu? Yes. Kenapa Venom gitu ya? Kita sering kalau misalnya kita presentasi gitu ya, why Venom gitu. Kenapa sih klien itu harus pakai Venom? Apalagi event itu kan penting. Event itu penting banget karena kalau salah dikit, event company yang ditunjuk salah dikit, eventnya kacau. Gitu. Benar. Nah, kenapa Venom? Pertama, ya track record yang dibangun. Jadi perusahaan kita udah 14 tahun, ya, dan track record yang kita punya itu cukup baik. Jadi benar-benar ada rasa trust-nya di situ. Jadi merendah ya Mas bilangnya, cuma bilang cukup baik. 14 tahun kamu pasti baik. Oke, terus ya, klien kita repeating. Jadi saya punya klien yang sudah 14 tahun juga, dan itu bukan 1 2 3, puluhan klien yang 14 tahun masih kerja sama kita. Jadi masih bareng sama kita. Track record 1, ya. Terus? Kedua, ini professional human resources. Jadi timnya, SDM-nya, people-nya. Makanya dibangun tadi people tadi, skill, knowledge, attitude-nya, ya. Kenapa people kita bilang oke, ya, kita bilang layak gitu ya? Karena dia sudah terlatih setiap hari menangani event. Ya, karena eventnya rutin. Jadi mereka kerjaannya event, ya. Kerjaannya kan di event, oke. Terus yang ketiga, ya, kita punya persenjataan paling lengkap. Artinya jadi, infrastruktur pendukungnya itu kita punya semua. Jadi tim kita udah terbiasa misalnya menangani apa, sound system, lighting system, LED system, everything. Kita punya hampir semua, bahkan mungkin paling lengkap. Sampai sofa-sofa begini kita punya sendiri. Dan kamera semua kita punya sendiri. Keren, luar biasa. Nah, itu akhirnya jadi 3 tadi itu, track record, manpower, equipment, infrastruktur, ya. Itu masuk
dengan dikombinasikan dengan 3 pilar tadi, quality, delivery, cost. Itu Tetap yang bikin kesana itu ya, yang bikin company kita ada value. Yang akhirnya orang lihat, oh iya benar. Dan banyak sekali orang menyangka company kita ini pusatnya di Jakarta atau di Singapura atau di Iya, bener. Ternyata pusatnya di Bali. Bali. Dan yang punya orang Bali juga, ya kan? Gak nyangka kan? Nah, bro, sekarang posisinya adalah Venom ini kan berarti kan salah satu 3 besar nggak di Indonesia? Atau nomor 1 Enggak. di bidang ini? Saya nggak berani. Itu nggak ada tolak ukurnya soalnya. Kompetitor besar lo ada banyak nggak? Kalau di Indonesia iya. Banyak? Iya. Yang size-nya seperti Venom banyak? Kurang pasti kalau saya begitu, tapi saya rasa yang namanya tenar banyak. Kan orang-orangnya itu aja kan sebenarnya kan, yang di posisi atas Yes. kan? Nah, ini COVID-19 merubah seluruh peta ya kan bisnis, termasuk punya saya perbankan di tempat bro juga manajemen event. Shock nggak ketemu kondisi kayak begini? Ya, terus terang di awal gini. Kalau sebelum COVID-19 ya, mungkin saya sendiri udah 5 tahunan nggak pernah turun event. Karena tim kita itu sudah mampu. Yang jago-jago semua ya? Mereka nggak perlu big boss-nya turun ya kan? enggak, bukan itu. Mereka sudah jauh ilmunya di atas saya. Oke. Saya ya, mungkin kalau 14 tahun lalu saya menguasai event. Tapi sekarang ilmu saya jauh di bawah tim saya. Gitu. Jadi saya nggak pernah turun event, udah 5 tahunan. Nah, setelah COVID-19 ini, bisnis event itu adalah salah satu yang paling terdampak. Jadi paling babak belur, ya, karena event salah satu yang paling dicoret orang, yang paling pertama dicoret orang. Nah, kita harus ada adaptasi untuk itu. Jadi kita melakukan inovasi-inovasi. Saya sering sekali share ada 4 hal. Jadi kalau sahabat seruput yang mau bangun company, bisnis ya, tadi kan banyak tuh teori saya bilang ya. Yeah. Jadi kalau diulang-ulang nih, ya ada beberapa orang yang sering bilang kan repeating untuk kalau mau jadi jago ya masternya. memang harus diulang. Ya, jadi kalau saya ulang tadi 2 pilar tadi ada business ethic, komitmen, Yes. Terus quality, delivery, cost, Yes. ya kan? Terus Value-nya. value-nya itu harus dapatkan, Yeah. track record-nya, ya, infrastrukturnya, manpower-nya, gitu kan? Nah, ini kalau perusahaan yang mau kuat, ini satu lagi, ini perusahaan yang mau kuat, ada 4. Sekarang nih, Ada 4 nih. Oke. Ya, perusahaan yang harus kuat, mau jadi perusahaan kuat ya, biasanya di atas 10 tahun kayak gitu ya, dia bisa bertahan gitu. Ada 4. Satu tim. Oke, tim. Together everyone achieve more, together everyone achieve miracles. Yes. Oke. Jadi tim ini dibentuk. Jadi tim itu dibentuk berdasarkan rasa kepercayaan. Jadi kita percaya bahwa mereka bisa melakukan pekerjaannya. Benar. Gimana bisa percaya? Dididik terus. Selalu berulang-ulang dididik terus. Oke. Yang kedua, organization. Ya. Oke, organization. Jadi dibentuk satu organisasi yang punya struktur di organization itu. Jadi organisasinya kuat. Oke. Yang ketiga, innovation. Oke, karena kalau kita nggak inovasi, mati. Ya, betul. Bisnis apapun itu nggak inovasi, maka dia akan disrupted by others, disrupted by the competitors. Benar. Oke. Yang terakhir, culture, budaya. Nah, ini budaya kerja itu harus dibangun budaya kerja yang positif. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang negatif itu harus dieliminasi, dibangun kebiasaan-kebiasaan positif. Jadi saya ulang lagi, team, organization, innovation, culture. Itu yang dibangun. Nah, berkaitan sama wabah sekarang, poin yang ketiga nih, innovation yang harus maju. Makanya sampai lu harus turun tangan ya. Harus turun gunung ya kan. Ya, Bagian makanya- dari untuk membuat sebuah inovasi, ya kan? Ya, makanya belakangan ini saya timbul di mana-mana. Ya, jadi innovation. Ya. Jadi kalau sahabat seruput yang lihat ini di belakang kita, ini settingnya kan cantik, keren, teknologi loh. Jadi ada green screen ya. Ini teknologi yang biasa dipakai di film-film juga, Ya. ya, walaupun tidak secanggih CGI namanya ya. Nah, ini salah satu bentuk inovasi kita. Kalau sekarang bikin event nggak boleh, rame-rame itu nggak bisa kan? Gak bisa, bro. Tapi kita punya solusinya. Kita bikin yang namanya virtual event. Makanya adalah virtual studio. Apa itu virtual event? Jadi orang-orang itu bisa bikin event, megahnya sama. Jadi kayak sama yang di belakang saya ini keren nih. Iya. Di belakang ya. Kita bisa setup mau seperti apa bisa. Jadi misalnya bikin virtual wedding bisa, virtual conference bisa, virtual seminar atau webinar bisa. Oke. Bedanya stage-nya megah, oke.
pembicaranya bisa keren-keren, canggih-canggih orangnya ya. Bedanya audiensnya mereka di rumah Di rumah aja. masing-masing. Jadi simple dengan handphone, dengan laptop mereka bisa nonton conference-nya, mereka bisa nonton talk show kita seperti ini hanya dengan duduk santai di rumah. Laptop. Artinya saya bisa bilang ini adalah bagian salah satu inovasi dari Venom untuk survive, untuk langkah awal. Kita nggak tahu hari besok, Yes. Tom. Betul. Mungkin ini akan menjadi main bisnis utama, nggak tahu nih Iya. di era COVID ke depannya. Tapi keren, lu mau bisa untuk adaptasi. Sekarang kita ngomong tentang keluarga. Dari jatuh bangun nih bro, ya kan? Dari nol sampai akhirnya hari ini be something. Istri gimana sama anak? Ya, jadi saya tuh agak Orang event management kan perginya jauh banget kemana-mana ya kan? Iya, waktu juga nggak kenal. Kerjanya dari pagi sampai pagi dan itu bisa 3 hari nggak tidur. Ya memang saya alami dulu ya. Jadi kalau cerita hidup itu kayak bener-bener kayak roller coaster. Jadi tahun 2006 itu saya baru menikah. Saya nikah itu April 2006. Ya, Venom dibentuk Mei 2006. Ya Wih, bener. belum Ya. punya apa-apa. Oke, lu Dan berani. lu tahu nggak? Gua aja nggak berani. Oke, keren loh, keren. Terus? Nikah dulu ya. Saya beli cincin kawin ya. Saya pakai nih cincin kawin Ya. ya. Itu belinya setahun sebelum nikah. Oh, udah Karena prepare. takut, iya, karena kita takut kalau misalnya setahun ini lagi itu mahal gitu. Benar. Kita beli dulu. Biaya nikah kita biaya sendiri, ya. Jadi waktu nikah itu biaya sendiri. Terus kan itu ada angpau-angpau gitu ya. Yes. Nah besoknya itu saya ke bank nyetor angpaunya. Jadi benar-benar nikahnya waktu itu sederhana. Mei 2006 Venom, oke. Kemudian karena kerjaan kita berat, gitu ya. 2008 awal istri saya join. Nah, Bantu, istri saya support ini, di dalam. istri saya ini yang jago marketing sebenarnya. Ya, business development di awal itu istri saya. Jadi 2008, setelah saya bilang tadi ada venue yang Yes. saya bilang ada GWK ya, itu yang kita 2008 kita ngisi terus di situ. Nah, istri saya mulai join karena saya udah kelabakan. Ya. Kemudian jelas kita ada titik terendah hidup kita. Nah, itu pernah kejadian saya benar-benar seperti kehilangan diri ya tahun 2009. Anak saya yang kedua hanya bertahan umur 8 hari. Oke. Jadi saya di rumah sakit, istri saya operasi, anak saya di ruang NICU ya yang anak Ya, kedua. untuk ICU. Itu saya sendiri di rumah sakit. Bisa bayangin nggak? Istri di ruangan operasi, anak di NICU, saya bolak-balik. Ambil darah segala macam. Karena saya sibuk banget di event. Tapi itu akhirnya bisa kita lalui, ya. Terus sekarang ada anak saya yang ketiga, artinya semua udah settle ya. Ya. Jadi kita udah nggak terlalu di event. Istri saya bantu banget, sehingga sampai sekarang lah Venom berdiri di sini. Nah ini poin bagus sekali nih. Gini, keluarga itu penting, ya. Jadi kalau kita bilang ya, keluarga itu ibaratnya itu landasan pesawat terbang. Kalau landasannya bagus, ya kita bisa lepas landas baik. Jadi pesawat terbangnya bisa lepas landas baik. Dan kalau landasannya bagus, waktu mendarat pun itu bisa bagus. Jadi keluarga itu seperti landasan, ya. Jadi the best supporter itu adalah keluarga. Family. Yes, family. Jadi kita kalau di apapun yang kita lakuin, bisnis atau apa, minta restu sama orang tua, ya. Sama istri, sama anak, itu selalu jaga komunikasi. Oke, Tom. Kita tahu, bro ini dari keluarga yang biasa aja. Awal sebelum hari ini, bro terlahir dari keluarga dan dibesarkan yang biasa aja. Ini untuk pembelajaran untuk generasi milenial yang hari ini tidak semua orang terlahir dalam kondisi, saya sering bilangnya tuh kondisi yang mewah. Artinya di keluarga yang berkecukupan, dikasih pendidikan yang tinggi, lu mau sekolah kemana aja, lu tinggal tunjuk di peta, di global tuh mau kemana ya. Tapi kan tidak semua mendapatkan itu. Nah, gimana sih? Gue mau dengar dari lu, karena lu mengalaminya, adalah saksi sejarah. Untuk bisa menjadi orang yang lebih baik di masa depan dengan kondisi kita yang tidak baik, khususnya untuk generasi milenial bisa belajar. Harus gimana sih seorang Tommy Sujana? Ya, jadi gini, kalau buat saya gini, kita setiap orang itu punya banyak kelemahan, banyak kekurangan, ya. Tapi kita juga punya kelebihan. Jadi saya percaya setiap orang itu pasti punya kelebihan, gitu ya.
Nah, sekarang gimana kita memajukan diri kita dengan memusatkan diri pada kelebihan-kelebihan kita, bukan pada kekurangan kita. Oke. Jadi apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, kita lakukan dengan konsisten. Dan itu harus konsisten. Okay? Jadi fokus on your strength instead of your weakness. Oke. Nah, masuk ke fokus on your strength, jelas itu harus ada perubahan sebenarnya. Dari dirinya. Ya, apa yang berubah? Mindset, cara pandang. Jadi yang kita rubah pertama itu adalah cara pandang. Jadi kalau misalnya ada sahabat seruput yang ingin memulai bisnis, memulai hidup baru, ya, artinya trying to improve yourself, to develop yourself, itu rubah mindset, cara pandang. Ya, setelah rubah cara pandang, Anda harus rubah habit, kebiasaan-kebiasaan. Jadi kebiasaan yang buruk tinggalkan. Jadi if you want to change your future, change your habit, change your mindset, change your habit. Itu. Jadi dulu saya sering minder, ya. Tapi kayak tadi saya bilang, kalau kita terus minder, nggak percaya diri, gitu ya misalnya, dia nggak bisa jadi apa-apa, Musuh utama kita itu diri kita sendiri. Jadi kita kalahin diri kita sendiri. Makanya caranya fokus pada kekuatan kita, pada kemampuan kita. Ya, sahabat seruput dapat pencerahan kan, dapat insight kan? Kalau mau jadi sesuatu yang Anda inginkan, ya, yang seperti tadi Bro Tommy bilang, fokus kekuatan kita sendiri, perbaiki mindset kita, improve kita punya kemampuan untuk bisa mencapai apa yang kita mau. Bro, 5-10 tahun ke depan, gue percaya COVID ini nggak lama. Semua akan beradaptasi dan berubah untuk kembali melaju lebih besar lagi dalam usahanya. Dan gue yakin Venom Management Event akan jadi besar. Mau lu bawa kemana sih 5-10 tahun ke depan, dream lu? Kalau di bisnis event, kita totally pada kondisi yang uncertain. Ya. Jadi kondisi nggak pasti, ya. Hanya saja ini mulai masuk era digital. Jadi kalau 5-10 tahun ke depan, saya rasa event mungkin dengan cara pandang yang berbeda. Konsepnya kayaknya akan berbeda. Konsep akan berbeda dan itu pun kita belum tahu. Saya nggak bisa jawab untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tapi pasti akan membawa menjadi lebih baik lagi. Terakhir, sebelum kita tutup closing, untuk teman-teman sahabat seruput yang pengen seperti lo nih, terinspirasi, gue mau nih bikin sebuah perusahaan event management. 3 hal yang harus dimiliki, pasti mereka akan memulai dengan dirinya dia sendiri. Nggak mungkin tiba-tiba set up perusahaan kayak punya lo gini, kayak lo tadi jalanin. Harus punya apa sih 3 hal? Oke. Ini sering banget versi seorang Tommy Sujana. Sering banget saya serukan sebenarnya. Ya, saya punya moto, 3 pas. Change, act, grow. Change, act, grow. Tadi saya sudah bahas change. Ya. Apa yang di change? Mindset. Apa yang di change? Habit. Oke. Setelah kita berubah, ada punya mindset yang terbuka, habit yang positif, ya, kita act. Soalnya gini, banyak orang nanya bisnis apa yang bagus gitu kan? Bisnis yang lu kerjain yang bagus. Ya iya, benar. Kalau cuma diam ngomong-ngomong aja, ikut seminar, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak bisa maju. Ya makanya harus act. Ya harus act. Nah act ini itu ada konsistensi. Yes. Jadi dijalankan dengan konsisten. Nah setelah seiring waktu, itu harus grow. Nah grow-nya apa? Yaitu innovation, developing, gitu. Jadi change, act, grow. Jadi buat sahabat-sahabat di situ kalau mau memulai bisnis, itu tadi change, act, grow. Iya, thank you bro untuk jadi bintang tamu dan mau sharing untuk teman-teman sahabat seruput di acara Ngopi Seru. Nah, gue ada souvenir. Tapi beda sama lu, kalau sama lu kan harus dites dulu pakai ujian ya kan, pakai mainan. Kalau gue udah langsung ngasih aja. Semoga berguna, dipakai ya. Kaos dari keluarga besar BPR Kas Indonesia. Thank you so much. Thank you. Ya, sahabat seruput, demikian episode Ngopi Seru bersama Tommy Sujana. Beliau adalah founder dari Venom Management Event. Semoga bermanfaat.
Bro, gue lupa. Kita tutup dengan Oh, tos closing. lagi ya. Oke. Tos ngopi. Ya. Gue doain semoga Fenomena Manajemen Event sukses. Thank you. Gue bersama keluarga bahagia untuk selamanya. Yes, begitu juga sama Rio Christian dan BPRK Indonesia. Ya, sahabat seruput, sampai jumpa kembali dengan ngopi seru di episode selanjutnya. Kembali lagi, nggak pernah lupa gue ngingetin ya kan, karena saya lagi kejar banyak nih. Yang di bawah sini nih, subscribe YouTube channel saya Rio Christian yang ada di sini. Ditunggu like dan ditunggu juga komennya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.